Hai sahabat Nogo Purbo Channel, kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang dialami oleh teman saya yang berjudul Dicintai Kuntilanak. Dan begini kisahnya. Ferry seorang laki-laki muda yang berusia sekitar 23 tahun, asli Jawa Barat. Dan kebetulan waktu itu Ferry habis di PHK dari tempat kerjanya. Ferry berusaha mencari kerja dari koran, bahkan informasi dari teman-temannya. Kebetulan waktu itu ada salah satu teman Ferry yang bekerja di salah satu pabrik di area Bekasi, memberitahukannya bahwa ada lowongan kerja bagian produksi dan membutuhkan tenaga laki-laki. Dan teman Ferry itu menyuruh agar secepatnya mengirimkan lamaran kerja ke alamat pabrik tersebut atas nama dia, dan dia yang akan membawa Ferry masuk ke pabrik itu, di mana dia bekerja di pabrik tersebut. Pabrik itu pabrik garmen yang sudah lama beroperasi di kawasan Bekasi. Ferry yang menganggur waktu itu tentu saja senang sekali dapat tawaran kerja dan secepatnya membuat lamaran kerja serta mengirimnya sesuai dengan instruksi dari temannya itu. Beberapa hari kemudian, teman Ferry menelpon bahwa lamaran kerjanya sudah dia diterima dan sudah diserahkan ke personalia dan tinggal menunggu hasil keterima atau tidaknya. Ferry berdoa semoga dia keterima kerja karena nganggur lama-lama itu nggak enak. Selang beberapa hari kemudian, teman Ferry menelpon kembali dan mengabarkan bahwa Ferry diterima bekerja di pabrik itu, dan menyuruh Ferry buat segera datang ke Bekasi, dan teman Ferry memberikan alamat kosnya. Di hari Sabtu, Ferry pamit kepada orang tuanya untuk berangkat ke Bekasi bekerja. Sesampainya di Bekasi, Ferry mencari alamat kosan temannya itu yang bernama Didi. Kebetulan Didi hari Sabtu itu bekerja setengah hari, jadi sore dia sudah ada di kosan dan bertemu dengan temannya, teman sekampungnya yaitu Ferry. Diajaklah Ferry ke kosannya dan bercerita banyak hal, dan Didi mengatakan bahwa Senin Ferry bisa mulai bekerja. Senang bukan main si Ferry. Waktu itu Ferry masih memiliki sisa uang dari kerjanya yang dulu, dijadikan sangu buat makan dan ntar cari kosan buat dirinya. Karena kamar Didi begitu kecil, Didi pun hari Minggunya menemani Ferry mencari kos-kosan yang dekat dengan pabrik mereka bekerja. Nah, ketemulah kos-kosan yang terbilang murah dan lokasinya agak masuk ke dalam, jadi lebih agak sepi lah. Kebetulan ada satu kamar pojokan yang kosong dan sewanya terbilang murah lah, dan Ferry membayarnya, dan hari itu juga dia menempati kosannya. Didi menemaninya dan mereka berdua melihat lingkungan sekitar kosan tersebut. Di pojok ujung jalan ada tuh warung kopi plus jualan nasi. Jadi kalau mau beli makanan bisa ke warung di pojokan, kata si Didi kepada Ferry. Setelah jam menunjukkan jam 8 malam, Didi pamit pulang dan bilang, jangan lupa besok jam 6.30 kamu siap-siap ya, aku jemput di sini. Ntar kita jalan kaki ke pabrik. Baiklah, Dik, kata Ferry. Hari Senin tiba dan bekerjanya Ferry dan semua baik-baik saja dilalui dengan senang, apalagi teman-temannya dia sekerjanya baik-baik semua, termasuk atasan kerjanya itu. Selama di kosan, Didi setiap hari selalu makan dan ngopi di warung Bu Ijah yang warungnya dekat sama kosan Ferry. Bahkan malam pun kadang dia ke situ ngopi dan berkenalan sama warga asli di situ yang kebetulan sama-sama ngopi di warungnya Bu Ijah. Sempat salah satu warga bertanya pada Ferry, "Mas, kamu orang baru ya di sini?" "Iya mas," sahut Ferry sambil senyum. "Kenalin, nama saya Ferry mas." "Oh, kalau saya Hendra. Saya asli orang sini mas," katanya. "Kamu kos di mana, Fer?" kata Hendra. "Itu rumah itu yang pojokan, itu kelihatan dari sini." Ferry sambil menunjuk ke arah kosan dia. Sambil kaget si Hendra, yang itu mas, yang di kamar pojok?" "Iya," sahut Ferry. "Emang kenapa mas Hendra?" kata Ferry. Enggak apa-apa mas." "Gak ada apa-apa," sambil gugup menjawab Ferry. "Oh, kirain ada apa mas, kok raut wajahnya kayak aneh gitu mas Hendranya?" Sambil ketawa Hendra menjawab, "Enggak kok mas, gak ada apa-apa." Ya sudah, Ferry terus pamit kembali ke kosannya.
1 bulan kemudian, seperti biasa, Ferry pulang bekerja. Kebetulan waktu itu dia lembur dan pulang jam 7 malam. Sesampainya di depan kamar kosannya, dia mengambil kunci kamar dari saku celananya dan membuka pintu kamar kosnya. Tapi pintu kamar seolah-olah ada sesuatu yang menghadang dari arah dalam. Batin Ferry, kenapa nih pintu? Perasaan aku nggak naruh apa-apa di balik pintu, tapi kenapa ya susah amat bukanya? Agak sedikit dipaksa lah membuka pintu kamar, dengan sekuat tenaga mendorongnya, dan terbukalah pintu kamar itu. Sekelebatan Ferry melihat seperti ada orang yang memakai gaun putih melintas, tapi Ferry merasa mungkin hanya gorden yang kena angin, gumamnya dalam hatinya. Masuklah itu Ferry dan melakukan aktivitas seperti biasa, mandi dan lain-lain. Selesai semua itu, dia merebahkan tubuhnya di kasur sambil melihat ke atas plafon kamar kos. Tanpa sadar, Ferry tiba-tiba ketiduran. Mungkin kecapean dianya. Malam jam 11 lebih, dia kebangun dari tidurnya dan sekilas dia mendengar suara seperti ada suara wanita sayup-sayup bernyanyi, tapi ketika dicari sumber-sumber suaranya itu dari mana, Ferry tidak menemukannya. Karena mengantuk yang amat sangat, maka dia abaikan saja suara orang menyanyi itu. Malam esoknya terjadi hal yang sama, bahkan di dalam mimpi Ferry didatangi seorang wanita yang berwajah pucat yang tak berkata apa-apa kepadanya, hanya memandanginya dan tersenyum penuh arti. Kebangunlah si Ferry dan pergi dia ke kamar mandi. Dia melihat lagi sosok wanita berbaju putih itu berada di luar kamar kosnya, sedang memandangi dirinya. Bergediklah ngeri si Ferry dan lekas-lekas dia menutup tirai jendela kamarnya. Besok harinya setelah dia kembali dari kerja, waktu itu sekitar jam 6 kurang, hampir maghrib lah, dia nyampe kosan dan membuka pintu kamarnya, dan seperti dulu lagi, susah banget dibuka. Dan setengah memaksa membuka dan sekuat tenaga dia dorong itu pintu, dan kret, terbukalah pintu setengah saja. Seperti ada seseorang yang menahan pintu dari dalam. Ferry yang berusaha masuk ke kamar, memiringkan badannya agar bisa masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba tangan Ferry yang kanan sedang memegang pintu itu ada yang memegangnya. Kerasa dingin sekali tangannya memegangnya. Menoleh seketika karena kaget, dan pas menoleh itulah wajah Ferry berpawasan dengan wajah seorang wanita yang pucat pasi berbaju putih lusuh itu. Tentu saja teriaklah si Ferry karena kaget dan juga takut. Si wanita ketawa cekikikan dari dalam rumah, sedangkan Ferry lari keluar rumah menuju ke warung di pojokan di mana dia biasa ngopi. Dengan ngos-ngosan dia masuk ke warung itu, tentu saja membuat kaget orang-orang yang ada di situ saat mereka sedang asik ngobrol. Si ibu warung menanyain, "Loh, Mas Ferry kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?" Sambil engap-engapan Ferry menjawab, "Tolong Bu, tolong saya. Tadi saya melihat hantu di kosan saya." "Bentar," kata ibu warungnya bertanya. "Ini minum air putih dulu biar tenang." Dan yang lainnya waktu itu yang ngopi di warung itu pada ngelihat ke arah Ferry yang ketakutan. Setelah agak tenang, ibu warung menanyakan, "Dah cerita Mas Ferry, ada apa kok lari-lari ketakutan?" Ceritalah si Ferry atas peristiwa yang baru saja dia alami di kamar kosannya itu. Lalu ibu warung itu, dan kebetulan ada Hendra saat itu, bercerita, "Sebenarnya gini Mas, kamar yang Mas tempati itu dulunya ada seorang gadis yang ngekos di situ. Tapi entah apa masalahnya, apa si gadis itu jadi ditemukan tewas gantung diri di dalam kos. Dan warga mengetahui setelah ada bau yang tak sedap dari arah kamar itu. Dan ketika dibuka paksa, ya itu tadi sudah tidak bernyawa. Mungkin itu hantunya yang berkeliaran Mas, dan iseng pada orang yang menempati kamar bekas dia. Tapi kami tak berani cerita kepadamu Mas, takut ntar kalau kamu ketakutan. Toh selama kamu kos di sana aman-aman saja kan? Baru ini aja dia menampakkan diri, mungkin dia senang kali sama kamu Mas. Dan juga dulu ada anak kos yang menempati kamar itu, laki-laki juga Mas, dan dia juga ditakutin dan sering dapat mimpi-mimpi serem didatangi wanita berbaju putih itu, kuntilanak itu Mas." Mendengar penuturan warga setempat, Ferry bergidik ngeri, dan malam itu juga dia keluar dari kamar kosnya, dan sementara waktu dia numpang di kos temannya yaitu Didi.